Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah memasuki semester 2 ini. Semoga anak-anakku di semester 2 ini semakin semangat. Amin ya Allah. Baik anak-anak abi yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak, itu tentang bab kalimat thayyibah, bab tahlil, dan juga bab tentang asmaul husna, bab 8. Jadi bab 7 dan bab 8. Baik, anak-anakku silakan dibuka pada bab 7 halaman 55 ya. Kalimat thayyibah ya, sudah dibuka semuanya. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ini salah satunya adalah kalimat tahlil. Dalam kalimat tahlil, ketika ada panggilan sholat, dalam lafal azan salah satunya adalah kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah atau juga disebut kalimat tahlil, yang artinya la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Anak-anakku yang habis sayangi, jadi maksudnya kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia, yaitu mempunyai keluarga, mempunyai bapak, anak, ya. Dan juga tidak seperti makhluk lainnya, ya. Tidak seperti gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga seperti kita selaku manusia. Jadi hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Apalagi orang yang beriman hanya beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena tempat Allah lah ya wajib kita sembah. Kita memohon, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Jadi hanya Allah yang berikan kepada kita berupa nikmat jasmani, rohani, nikmat rezeki. Jadi kita akan berdosa apabila kita meminta selain Allah. Orang yang meminta selain Allah disebut musyrik, ya. Orang yang meminta selain Allah disebut apa? Musyrik. Dan perbuatan dari orang yang musyrik disebutnya syirik. Maksudnya apa? Syirik itu adalah menyembah selain Allah, dan dosanya sangat dosa besar. Dan Allah akan menempatkan orang yang berbuat syirik itu di neraka. Dengan mengucap la ilaha illallah akan mengingatkan untuk menjauhi dari perbuatan syirik. Jadi dengan kita membaca la ilaha illallah akan mengingatkan diri kita untuk menjauhi dari perbuatan syirik. Contoh perbuatan syirik adalah mendatangi dukun. Dukun itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan juga bersekutu. Maksudnya bersekutu itu berteman dengan setan, jin, iblis, dan lain-lainnya. Jadi orang yang tidak percaya dengan Allah disebutnya dukun. Dukun itu bersekutu, ya. Jadi barang siapa beranggapan dukun itu beranggap bahwa dukunlah yang dapat membuat orang pintar. Ingat sekali lagi bahwasanya yang membuat kita bisa pintar, bisa segala sesuatu hanya Allah. Dan juga contoh perbuatan syirik berikutnya adalah mempercayai benda-benda keramat seperti keris, cincin, dan lain-lainnya. Maksudnya apa? Beranggapan benda itu sangat keramat, ada kesaktiannya atau ada kekuatannya, ya, baik. Jadi dari contoh tersebut jelas hanya Allah yang patut disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kapan aja waktu mengucapkan kalimat tahlil? Kalimat tahlil diucapkan pada waktu 1 azan, 2 iqamah, 3 zikir, keempat sholat, ketika membaca tahiyat atau tasyahud awal dan tasyahud akhir, dan orang yang masuk agama Islam, dan yang keenam membaca syahadat. Baik anak-anak abi, baik kita langsung lanjut kepada bab 8 ya. Lanjut kepada bab 8 itu asmaul husna. Asmaul husna ini yang kita pelajari pertama Al-Qudus. Al-Qudus adalah As-Samad, Al-Muhammad, dan Al-Badi, ya. Al-Qudus yang artinya maha suci, maksudnya Allah maha sempurna,
Allah tidak memerlukan apapun seperti makhluknya. Allah juga tidak memiliki sifat tercela, sifat jahat, iri, dengki, rakus, dendam, dan sebagainya. Dengan sifat Al-Qudus menunjukkan Allah Maha Suci, tiada yang pantas disembah melainkan Dia yang tiada satupun makhluk yang di langit dan bumi yang pantas disembah atau disamakan selain kepada Allah. Jadi hanya Allah yang Maha Suci. Yang keduanya As-Samad. As-Samad di sini artinya yang dibutuhkan, yang Maha dibutuhkan atau Allah, ya. Yang maksudnya dibutuhkan Allah atau tempat kita bergantung, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad di sini menyatakan hanya kepada Allah lah kita bergantung apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya Allah lah yang mengabulkan doa kita. Jadi kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, ya, tiada Tuhan yang selain Allah. Jadi pada bab tentang Asmaul As-Samad ini hampir sama seperti kalimat tahlil. Maksudnya apa? Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung meminta segala sesuatu apa yang kita harapkan. Berarti jika kita meminta selain kepada Allah disebutnya apa tadi? Musyrik. Kita menjadi orang yang musyrik apabila meminta selain Allah. Perbuatannya disebut perbuatan syirik. Yang berikutnya Al-Muhaimin. Al-Muhaimin Allah yang Maha menjaga. Maksudnya Allah menjaga apa? Allah yang telah menjaga segala alam semesta baik yang ada di langit maupun di bumi. Allah juga memberikan kita kepada akal agar kita berpikir untuk menjaga alam semesta ini, lingkungan kita dengan cara kita sendiri, yaitu menjaga lingkungan dengan melalui pembangunan, memelihara tumbuh-tumbuhan, dan juga kepada binatang juga diberikan ilham agar tidak memakan anaknya sendiri. Allah selalu menyayangi, melindungi, memelihara semua makhluknya. Allah juga mengurus sendiri semua makhluknya. Begitu pula cara Allah memelihara jagat alam semesta dan isinya. Yang terakhir Al-Badi. Yang Badi artinya Allah Maha Pencipta. Allah yang maksudnya Allah Sang Maha Pencipta, maksudnya Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang menyerupai dengan Allah. Karena itu ada dua, yaitu Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Badi yang mencipta, dan juga yang diciptakan. Dan di sini terakhir, walaupun manusia bisa membuat seperti mobil, gedung, pakaian, sepatu, dan lainnya, buatan manusia tidak ada apapun dengan ciptaan Allah, tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Tetap Allah yang telah memberikan ciptaan segalanya yang ada di alam dunia ini. Baik anak-anak Abi, semoga penjelasan Abi bisa dimengerti, dipahami. Abi akhiri pembelajaran kita pada bab 7 dan bab 8 ini dengan cara alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.